ya. AF di mana? Jangan-jangan dipasung no sama yang ngono no. Pakai sayembara bola, dia tahu kalau dia udah dipasung di sana, nggak boleh keluar, ya. Drama FTP bro, kayak FTP kan udah bubar nih. TVRI. Apalagi ada nih, ya, siaran langsung yang namanya TV One. Nah, tuh, yang sayembara 500 juta kasih aja no, ya kedapetan no, ya. Rusdiana muncullah. Datanglah ke rumah Deddy Mulyadi. Jadi ingat puisi saya bro, ya. Muncullah, datanglah ke rumah Deddy Mulyadi, ya. Siapa tahu Deddy Mulyadi, ya, bisa memberikan solusi. Udah gitu ada sayembara buat AF, dia kan 500 juta. Nah, terus kenapa? Ada siaran langsung dari TV One, ya, yang mereka tidak tahu kalau ada kameranya dipantau di sana, ya kan? Pak, Pitra, kata ini yang dari TV One, bisa bicara dengan Pak Rudiana? Tolong berikan handphonenya ke Pak Rudiana, katanya kan gitu. Dia bilang nggak apa, beliau itu sudah memberikan kuasa ke saya, ya kan. Nah, terus dijawablah nih sama yang TV One, Pak, kami tahu Pak Rudiana itu ada di sampingnya, Bapak pakai Pak siapa namanya Pitra pakai baju merah, ya kan. Pak Rudiana pakai kopiah hitam, baju hitam, katanya kan seperti itu kan. Nah, ini di sini kita ada kamera Pak, yang namanya siapa namanya Pitra. Di sini kami ada ini kamera, di mana kameranya? Ngedenger aja nih ya, ngedenger aja nih si Rudiana ya. Lama-lama dia tau nggak, minggir kabur dia. No, kalau mau sayembara, no, kasih ke sana saya menggara, ya. Pengacaranya bilang dia tuh kelelahan, ya kan. Kalau soal mau bicara itu ya kan disuruh kasihkan handphonenya kan ke yang namanya Pak Rudiana kan, dia nggak tahu kalau dia itu dipasang yang namanya TV, apa namanya kamera, ya kan. Tolonglah kasihkan katanya, ya kan, ke Pak Rudiana. Oh, Pak Rudiana udah memberikan kuasa kepada saya, ya. Beliau itu karena kelelahan katanya gitu ya. Jadi apa namanya, ketahuan nih yang namanya dia di sana ketahuan ada kamera, minggir dia kabur, ya kan, kabur dia. Menangkap gerbek yang namanya Peggy Setiawan. Lah orang saya kenal sama orang yang nangkapnya, yang merangkap jadi satu, jadi penamping Kapolda iya, jadi pengacara iya, jadi tukang gerbek iya, nggak bawa surat apa-apa, tahu-tahu Peggy Setiawan ditangkap, ya kan. Maksudnya apa coba, ya? Maksudnya apa? Ya setelah habis nonton film Pina aku tangkap. Coba tuh buka apa namanya, kalau dia nonton yang link Emily dulu. Ya nggak bakal dia nyap ya kan. Ada drakor dari calon wali kota Bandar Lampung ya, gercep loh. Saya tuh yang heran masih menghilang sekarang kan. Saya yang heran, menjadi pertanyaan saya, seminggu katanya setelah yang namanya nonton film Pina, kamilah yang menyaksikan film itu, bukan Widya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kisah-kisah itu? Kamilah yang menonton film Vina itu ya, sampai habis ceritanya. Maka seminggu setelah gercep banget gitu, langsung tahu telepon kakaknya Vina, ya kan. Dia langsung tahu nih, ya dari mana kira-kira, ya kan. Langsung tahu alamatnya, segitu gercepnya langsung tahu alamatnya rumahnya kakak Vina gitu. Ya kan, apa saya nggak curiga? Kalian bercuriga nggak kira-kira? Saya yang curiga loh, ya. Segitu gercepnya gitu loh, ya. Segitu gercepnya. Mereka ya langsung datang itu, bukan Hotman Paris yang mengangkat itu. Tapi kamilah ya, saya lah ya yang ini mengajukan ke Bapak Hotman, bukan Bapak Hotman yang ini. Keren kali. Terus saya jadi tanda tanya bro, ya. Saya jadi tanda tanya, kok gercep kali gitu seminggu katanya ya, setelah nonton itu dia langsung angkat kasus itu gitu ya. Nah itu makanya saya rujak lah. Nah, setelah seminggu mereka angkat kasus itu, menangkaplah, gerbek lah yang namanya Peggy Setiawan dengan catatan DPO. Wah, terus ada polisi ini yang belum ditindaklanjuti, belum dikasih sanksi apa-apa nih, yang pamerkan foto, ya. Terus dia sambil bicara, ya. Ada yang namanya pengacara, ya, mau menyuap katanya agar ini tidak diberitakan. Ngarang. Ya kan? Nah, kenapa itu Bapak Kapolri tidak memecat orang itu ya? Tidak dikenakan sanksi apa-apa yang orang itu ya? Heran ya. Terlindungi semua orang itu ya. Heran saya ya. Jangan lupa paspornya meledak. Ya hajar mereka. Yang berjenggot. Suka bersih-bersihin yang namanya musola, masjid. Ya masjid itu siapa yang sering mampir itu yayasan di situ? Yaitu pengacara yang calon wali kota. Jangan lupa bro. Yayasan apa aku lupa itu.
Masjid itu udah ada masjid tapi ada nama yayasan. Nah, dia gulung-gulung karpet di situ. Ya, gulung-gulung karpet itu. Dirujak lah sama Widya, ya kan, ketahuan tuh bohongnya. Ya kan? Nah, klaim mereka. Mereka lah yang paling beraksi. Bilang saya menghalangi. Hai, keren Widya. Ya lawannya artis papan kelas atas pula loh Widya ini. Lawannya jenderal loh. Itu rasa jenderal ya. Itu lawannya ya. Ya dirujak lah sama Widya. Sampai aktor Bollywoodnya dirujak pula. Mulai deh orang yang itu bawa-bawa kamera ke sana kemari setelah kita sindir itu, ya kan? Ya, itu kuncinya yang adalah Bollywood itu, ya. Pemain Bollywood itu si Tuan Takur. Ya, si Tuan Takur itu loh, ya, dirujak pedas. Dibebek pula ya. Ya. Bu, nggak lab sama Peggy begini ya. Peggy itu masih dalam penjagaan. Kenapa dia masih trauma? Satu, kedua, ya ada yang orang lagi menghujat-hujatnya nih, ya. Dasar muka bintik-bintik kayak kodok, jilatin seorang miskin, ya. Percaya deh, sebulan kamu akan kembali jadi tukang kuli bangunan, ya. Apalagi Widya, ya. Widya mantan TKW, dia tuh rakyat biasa, rakyat jelata. Emang dia bukan rakyat jelata dia, ya. Ya, muka udah tua itu Widya, dia lupa kalau mukanya punya jamuran itu sebelumnya. Ya, tembok jamuran katanya, ya kan? Ingat akhirat Bun ya, kamu kalau ingat akhirat di kuburan aja nongkrong sono, kita lagi di dunia ya, belum ke akhirat. Widya ya, kamu akan kena sama saya. Mendingan lo daripada siaran langsung di TikTok ya, mendingan kirim yang namanya rekening lo aja ya, biar gua transfer sampai lo menghembuskan napas terakhir. Ala ketut. Ya lucu ya, lucu banget ya. Nanti ya video saya tadi pagi yang saya posting ya, itu ya yang dari Bekasi ya, seorang poluan yang dari Bekasi itu ntar klaim juga mereka yang dapatkan, ya kan? Ah iya, mereka yang dapatkan, ntar klaim pula mereka, ya, dari pengadilannya ya, pada saat mereka apa namanya di pengadilan agama Bekasi, ya kan, klaim nanti mereka. Mereka yang rujak pertama kali, oh, bukan Widya. Yang penting meledak, itu aja ya. Ya. Acara apa ini sih? Ya, acara galau. Ya, acara galau. Ya, kamu nggak usah nonton, nongkrong aja no di WC ya. Klaten, selamat malam. Allah melindungi orang yang baik, insya Allah selalu ya. Meledak. Ya jangan lupa itu passwordnya bro. Ya, passwordnya itu ya sekarang ini meledak ya, hancurkan mereka ya. Pangkal Pinang itu di mana? Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, tahu? Ya. Surabaya, Lampung ya. Cilacap, meledak, jangan lupa ya. Tembok dia mereka itu dari leher, batang leher mereka. Aduh Gusti, mana itu yang komen kemarin yang apa namanya julitin yang namanya tembok rumah kita itu bata. Iya, kalau mau bangun rumah itu ya, temboknya pasti pakai bata. Emang tembok rumahnya mereka itu pakai apa nih, tulang lehernya, ya kan? Baru bisa berdiri dari tulang leher mereka gitu. Ya, jangan lupa jawab aja ya. Tembok jamuran sama mukanya ya, sebelum jadi artis jamuran. Masih mending kita dong ya. Pengen saya balikin loh ya, pengen saya balikin ya. Kenapa dia bilang tembok jamuran? Ngaca situ ya, sebelum muka itu sama badan plastik semua itu muka jamur semua. Lah iya mau sih ya ngomong kayak begitu ya, tapi kesian juga ya, kita ngikut dosa juga sih ya, kayak gitu. Biarin netizen yang lain ngehajar dia ya. Kalau ngatain orang tembok jamuran itu ngatain mukanya sendiri, karena mukanya dulu itu jamuran sebelum muka itu diganti plastik. Belum kenal yang namanya kresek Korea. Kresek Korea. Ingat akhirat, kita lagi ingat kasus ya, bawa-bawa akhirat. Kamu nimbangin orang mati aja di sana tugasmu ya, jangan nontonin YouTube ya. Kamu ingat YouTube malah. Aduh, ya kamu malah ingatnya sama YouTube bro ya. Ingatnya Widya kan. Nopantri Adiwijaya, siapa itu? Ubannya masih kelihatan ya, namanya udah tua harus beruban lah ya. Ada orang yang baru umurnya SMP udah ubanan tuh nggak ngaruh tua atau muda ya. Jangan lupa bro
Ada yang masih SMP itu udah ubanan, udah putih semua malah kepalanya. Nggak ngaruh. Ya, hormon itu nggak ngaruh. Jangan sok-sokan ubanan masih kelihatan oleh itu ya. Daripada muka lo yang nggak kelihatan, ya. Wih, dia mah enjoy aja orangnya, bro. Apa adanya. Ya, apa adanya. Ya, uban kayak apa lebih baik saya pamer itu karena saya nggak mau dikatakan muda. Ya, muda karena dipoles plastik nggak mau, poles timah pula. Hidung dipoles tulang, tuh ya Allah. Jangan deh, jangan. Ya mending asli begini. Ya asli. Nah, tuh hidung mancung nggak standar lah, nggak mancung-mancung amat, mata nggak sipit-sipit amat, kan? Begitu. Ah, saya nggak ada kebun coklat saya, ya. Ah, ngata-ngatain rakyat jelata. Emang dia bukan rakyat dia? Dia siapa? Ya kan? Begono. Ya nggak usah inilah. Apalagi ngata-ngatain Peggy Setiawan. Ya Allah, Gusti. Ya. Berbicara tentang adab, ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan itu nggak punya adab. Ingat adab dia ketika dia di sidang, lempar-lempar di depan jaksa, lempar-lempar. Boleh cari kalian videonya. Kalau berkata tentang adab, yang ngata-ngatain yang namanya pengacara Peggy Setiawan nggak punya adab. Lihat di sana di persidangan ketika dia ada kasus, ya, dia lempar-lemparin yang namanya pakai berkasnya dia itu, ya, karena ditolak pada waktu itu dilemparin ke yang namanya hakim, ke jaksa, dilempar-lempar kalau bicara soal adab. Nah, kenapa itu pengacara yang 70 orang itu nggak punya adab? Peggy Setiawan itu, apalagi yang satu itu katanya sampai mulutnya dimenyot-menyotin, Gusti. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya kan, tahu-tahu dia ini, dia rupanya mau menghalangi kita, mau bongkar kasus ini. Nah, jangan lupa itu, dibilang itu fitnah. Ya nggak mungkin, bro. Udah gitu, ya, apa ini kesannya kenapa? Biar ramai goreng-goreng tentang hujatan, supaya kasus judi online itu hilang, begitu aja gitulah. Kan, sama Wulan Guritno, kan, promosi yang namanya judi online, kan, belum ditangkap. Ya kan, ini orang ya, promo yang namanya judi online, ingat ya, judi online lagi dicari. Bapak Kapolri kok masih diam aja gitu kan? Orang apa namanya judi online, ya, mau menutupi kasus judi online ini, ya, mau nutupin kasus judi online ini dengan menghujat-hujat, menghina-hina orang agar mereka itu fokus ke dia, ya kan? Jangan lupa, pokoknya kasus judi online itu diungkap, ya, karena ada orang yang promo, ya, termasuk ada yang namanya Wulan Guritno di sana, ya. Jangan lupa, bro, angkat itu. Kalau mau lebih ramai lagi, kasus judi itu yang bikin bungkam dia bisa, ya. Karena kasus judi online harus diangkat. Itu di konten saya udah saya upload, ya. Angkat kembali kasus yang namanya orang yang promokan yang namanya judi online. Ya. Ketahuan judi online ini dari siapa awalnya, ya, kasus yang namanya Eliezer sama Sambo waktu itu, kan. Nah, itu. Tommy Winata, aya naon Tommy? WC umum dia, Bun. Nah, ya. Lim Jimmy, ya, orang gila. Jangan ngata-ngatain orang gila. Kamu kok masuk-masuk ke rumah orang gila? Ya kan? Judol, judi online, ya kan? Judi online. Wih, dia Budi Santoso, I love you. Ya, nanti kayak Rasman pula, I love you. Kecaca. Gara-gara lato-lato, ya. Jangan kayak Rasman ya, tuyul jumbo ya. I love you. Ya, kepedean tuh lato-lato satu itu. Ya. Peggy Cianjur, ya, itu harus, bro. Makanya teriakan terus karena kasus ini udah diambil sama Mabes Polri, ya. Udah diambil. Kalau DNA tuh nggak ngaruh, bro, nggak ngaruh, ya. Yang namanya DPO tetap DPO. Saya ingatkan, minta CCTV, jangan diumpetin, buka kejujuran, ya. Ada berapa titik itu CCTV hilang? Ya, ada berapa titik itu CCTV hilang? Itu yang harus kita tekankan kepada Bapak Kapolri. Minta itu, Bapak Kapolri jangan lindungin siapa-siapa. Ya, jangan melindungi siapa-siapa Bapak Kapolri. Kalau mau citra polisi ini cemerlang kembali. Agar kenapa? Ya, kepercayaan masyarakat itu akan bangkit kembali. Ya kan? Itu. Ada pula orang sok-sokan, bubarkan aja polisi, jangan sok-sokan deh lah, ya, bubarkan polisi. Ya. Siapa penasaran sama makannya anak si Rudiana, gua mabuk apa enggak ini ya, sama makannya, penasaran sama makam anaknya. Nulisnya dikasih itu dong, saya penasaran gitu sama makam anaknya si Rudiana,
Kalau saya agak curiga, Bu, gitu ya. Ada orang kirim paket ya, kirim paket tas ya, ada orang kirim paket tas atas nama orang itu ya. Makanya ada keceplosan kemarin nyekar. Anakku, dengerin dulu, jangan ketawa dulu ya. Anakku, kami sudah ikhlaskan semua, Bapak masih berjuang. Dan orang yang ditinggalkan juga harus bersabar, ikhlas. Simaklah kembali deh itunya. Ya, namanya ucapannya tuh. Orang yang ditinggalkan kami ikhlaskan, ya kan? Tahu dia. Simaklah deh, ya. Bikin parodi di sana, ya, di TikTok sana. Ya. Nah, itu, Bro. Nah, kemudian ada uya-kuya ya, lokal. Klarifikasi, banyak klarifikasi. Saya bilang sama Aceng katanya ya kan. Bilang dong, Ceng, matanya gini-gini. Bilang dong, Ceng, tolong bantu klarifikasi, Ceng. Iya, saya siap. Sandiwara satu lagi tuh, ya. Tolong ya, Ceng, katanya ya. Aep tuh pilihannya Aceng, jangan lupa ya. Iya, katanya, tolong dong bantu klarifikasi. Iya, saya siap. Gitu, pinter kali dia. Udahlah, ini grup-grup drakor ini, Bro. Ya, kalian masih aja ya mau percaya sama orang. Ya, Aep itu Aceng, ya Iki itu Babang. Lah itu tanyakan Pak Rudiana, ya Babang itu siapa? Nah, jangan lupa tadi video yang satu tuh, ya. Yang saya upload itu, tanyakan namanya Yuliana bin Abdullah itu, si binti Abdullah yang di Bekasi. Pengadilan Agama mengeluarkan talak 1 ya. Pada tanggal 22 Maret 2014. Jangan lupa itu. Ya. Pakai nama orang Cina, Baba Aceng itu yang nama Cina. Ya Aceng ya. Aduh, barang nggak mungkin sekali kalau ini kasus yang namanya kecelakaan tunggal. Barang nggak mungkin sekali kenapa dia Acep pula AF ditugaskan ya mencari orang-orang agar dijadikan tersangka kasus pembunuhan Pina, pemerkosaan Pina, ya kan? Nah, kemudian ada yang harus ditanyain gini, waktu kesurupan, ya kesurupan pertama, yang katanya 7 hari, ya. Tangan saya patah, ya kan? Bukan diseret, tapi dibenturkan. Terus ada kakaknya nanya, Dedek, habis dari mana, ketemu di mana? Kami jalan-jalan ke Taman Sumber, ya kan? Ingat postingan Peggy Setiawan Cianjur. Pada waktu itu katanya mau kerja, ya. Postingan terakhir OTW ke Taman Sumber, ya. Postingan dia di Facebook terakhir OTW ke Taman Sumber. Ingat, OTW ke Taman Sumber. Terus ada kejadian, ya kan, ada kejadian yang namanya Vina itu, ya. Terus dia udah nggak nulis status lagi, dari status FB-nya dia habis OTW, namanya dari yang namanya Taman Sumber, nggak ada lagi, ya. Boleh cek kalian, ya. Itu udah di screenshot orang, ya, banyak itu udah di screenshot. Ya, saya juga punya screenshotnya ini. Oh, nggak bisa ya di YouTube ya, kirain TikTok ini, ya, ya. Nah itu, jadi terakhir dia memposting buat statusnya, update-nya, OTW ke Taman Narasumber itu apa namanya? Nah itu. Nah terus berapa tahun ya jaraknya nggak posting-posting, terus 2018 apa 17 dia posting. Ya kan? Baru dia posting. Nah kemudian ada postingan nih yang belum lama-lama kasus ini mencuat. Saya rindu mama, ya kan? 7 tahun gua ya kayak begini ya, baru ngerasain kayak begini ya. Terus dibalas tuh sama orang ya. Lah iyalah, dulu mah lo katanya anak orang kaya ya, bahagia 7 tahun lalu katanya ya kan. Lah kalau sekarang kan lo kan jadi anak Pak Cecep kurang bahagia, ya kan? Jadi anak Pak Cecep lo kurang bahagia. Itu ada sautannya orang yang itu komen di statusnya dia. Jangan lupa itu. Yang bilang kecelakaan itu anak kodok. Sekarang bilang pengacara seseorang itu bilang itu adalah dendamnya AF sama mereka. Dendam apaan? Emang mereka berulah apa? Ya kan? Lah orang dia kesana kemari aja bawa motor yang plat hijau. Ya kan? Sering bawa motor yang plat hijau loh AF itu. Tuh lihat di situ di TikTok saya tuh ada tuh. Ya. Jadi jangan lupa. Intinya gini, Bro. Ya. Pendalaman demi pendalaman kasus Vina juga ini ada hikmahnya. Kenapa ada orang yang nggak tahu, satu ketinggalan yang di Bekasi itu. Ya di Bekasi itu ya belum keciduk sama siapa besok ada yang wawancara tuh ke sana. Ya yakin ya besok nanti udah upload mau dia nanti dia cari itu orangnya
ibu-ibu di situ, ya. Pasti dia cari belusukan, ya. Nah, nanti pasti diwawancara nih dia, ya kan? Tercari itu nanti, ya. Jadi besok mereka ini ada ini ya, mencari tahu ini nanti yang di Bekasi itu, ya, yang 2014 sebelum ada kejadian namanya kasus Vina. Nah, nanti pasti ini nyari-nyari nih ke sana. Ya, ingat bro, ya. Tanyain tuh Rudiana, kenal enggak yang namanya Yuliani binti yang namanya Abdullah, ya. Tuh, ada pada mengajukan talak 1 pada tanggal 22 Maret 2014. Ya. Nah, itu bro, ya. Jadi kalau bilang yang kemarin ada wawancara seseorang yang pakai jilbab itu katanya ada Thailand, nggak ada, itu nggak ada Thailandnya yang satu itu. Ada berapa banyak orang yang begitu masih diaktifkan gitu sama Bapak Kapolri, ya. Orang yang begitu masih diaktifkan, istri 2 aja nggak bisa loh, apalagi sampai berapa orang itu, ya. Awas akun TikTok hilang lagi, nggak ngaruh mau hilang mau apa, otak saya pernah hilang, ya. Keluar turun dari informasi kita aja mereka yang sibuk turun, ya kan, kebanyakan orang turun nanti di sana ngeblunder ujung-ujungnya, ya. Insaf, berdoa lah, ya. Iya, semoga yang namanya Pak Rudiana cepat insaf, ya Bu, ya. Ya, coba banyak berdoa, itu aja udah berdoa dia, ya. Oh anakku, Bapak sedang berjuang menuntut keadilan, ya. Itu jangan lupa, ya. Dia aja udah, mudah-mudahan dia cepat bertobat, ya. Ya, ya. Terus keluarga yang ditinggalkan, ya, sudah mengikhlaskan. Keluarga yang mana nih kira-kira? Yang mati itu di kuburan itu siapa kira-kira, ya? Keceplosan apa lupa teksnya apa gimana, ya? Keluarga yang ditinggalkan sudah mengikhlaskan. Oh anakku, ya, yang satunya oh adikku. Ya, jangan lupa itu udah mantranya udah ada kemarin, ya. Terus ada wawancara dari TV One juga, ya. Begitu tahu ada kamera kabur dia, ya. Oh itu baru oh namanya. Ya. Kasihkan aja sama yang TV One, no. TV One udah ngeciduk mereka itu, ya, sama pengacaranya tuh, ya. Ada kamera tersembunyi, dia baru tahu, dia baru ngeh, dia dari duduk santai telepon. Begitu dikabarin sama ininya, di sini ada kamera udah terpasang di mana katanya, di belakang siapa itu katanya, langsung kabur dia bro. 500 juta dari Nikmir. Suruh dia aja yang nangkap, ya, nggak usah sayembara, ya. Suruh aja dia turun tangan nangkap, sana tangkap sendiri gitu aja, bikin gaduh doang. Ya mau fokusin ke dia, sayembaranya dia, ya suruh nangkep sendiri aja sana, ya. Nah ingat bro, 2016 itu, ya, Kapolri kita siapa, ya. Terus Kapoldanya Bandung siapa, Kapolresnya Bandung siapa, Polseknya Bandung siapa, itu penyidiknya siapa, banyak loh, banyak, ya. Itu seharusnya kalau memang Kapolri saat ini mau benar-benar menuntaskan ini, ya cobalah, ya, mintalah CCTV itu, ya. Jangan dihilangkan. Ada 2 sudut, ya, yang namanya CCTV itu dihilangkan. Jadi diminta lah, biar katanya kesambar geledek, waktu kayak kasus Sambo dulu kan tetap bisa diambil. Jadi begitu, ya. Hadir Bengkulu. Oke, terima kasih hadirnya. Karena waktu sudah malam, kita undur diri dulu. Jangan lupa, ya, tetap fokus ke yang namanya kasus ini. Dan jangan lupa, ya, kawal yang namanya Dede. Saya khawatir kenapa? Dede nanti takutnya dibuat alat. Ya, nanti dibuat alat untuk menutupi kasus ini, katanya dibuatlah yang namanya kasus kecelakaan tunggal. Dede akan menyelamatkan yang namanya AE, menyelamatkan yang 7 juga, ya kan, itu saya khawatir. Karena apa? Pembicaraan yang ditanyakan oleh tim pengacaranya, kamu udah siap? Siap. Apapun risikonya? Iya, ya kan, begini, ya. Jadi dari situ kita boleh beranalisa dong, ya, kalau dia udah begini tujuannya, ya, kita harus mengawal jangan sampai luput. Ya. Kenapa? Takutnya dia dimanfaatkan seseorang. Ya, ini rasa takut dan khawatir saya ini biasanya, ya, begitu. Nah, jadi saya khawatir dengan Dede. Kita tetap 100% dukung Dede. Jangan lupa pengawasannya. Ya, diawasi, dikawal yang namanya Dede. Saya takut yang namanya ini nanti dia menutup kasus ini, ya, dengan maaf, ya, takut ada imbalan apa, takut ada yang ini, mau dia merelakan dirinya tapi keluarga bisa dijamin, ya kan, anak istri bisa dijamin, takutnya begitu. Itu ketakutan kita, ya. Makanya harus dikawal, ya, ini, ya, harus dikawal. Ingat, ya, kita bukan provokator, ini harus dikawal. Karena apa? Kita khawatir kasus ini ditutup segera oleh Dede nantinya.
Aep nggak dipanggil, Mel nggak dicari, Linda juga nggak dilibatkan, kan orang-orang ini, ya kan? Nah seperti itu. Yang 7 itu dibebaskan, nggak boleh diwawancarain. Nanti cukup dia 1 orang. Jadi cukup dia 1 orang gitu kan? Cukup dia 1 orang. Nah, dengan dia 1 orang itu udah selesai maksudnya kan. Nah, jadi yang 7 nanti takutnya nggak diwawancarai, ditanyai apa-apa, ya kan? Ini kan seharusnya kan untuk pembersihan tentang kasus itu yang sebenarnya kan semuanya yang 7 itu harus dibawa lagi ke pengadilan. Ya kenapa? Mereka kalau memang nggak bersalah bisa menuntut balik kan? Ya kan seperti itu. Nah, kita harus mengawal Dede loh. Ya kita dukung dia 100%. Ya, kita harus mengawal dia. Ya, jangan sampai dia diperalat orang. Ya. Jangan lupa, jangan sampai dia itu nanti diperalat seseorang. Ingat itu ya. Kita takut nanti Dede itu kalau nggak dikawal, ya dia diperalat orang. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Itu aja, oke bro. Sampai jumpa besok ya. Kita ya karena saya terakhir besok masih ada juga ya masih lebar bro. Ya pekerjaan orang-orang besok di sini. Ya kalau saya nggak maksain sih pekerja itu harus datang jam sekian dan sekian ya. Jam 3:30, 4 sore paling sore udah saya suruh pulang. Gitu. Oke, sehat selalu semua yang sudah hadir, murah rezekinya. Insya Allah selalu kita kawal Dede, jangan sampai ini nanti ada apa-apanya ya. Takut dibuat alat, itu aja saya ya. Ya, jadi mudah-mudahan ya itu dilindungi ya, nanti dikawal terus ya agar yang 7 juga bebas ya. Tapi dengan syarat kita jangan lepas mengawalnya. Itu aja ya. Jadi ada unsur nanti takutnya dia menutup segera ini dinyatakan kecelakaan tunggal, akan ramai lagi nanti. Ya. Oke ya. Selamat malam semua. Thank you atas hadirnya semua. Oke, dari Sabang sampai Merauke ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Ya, salam waras aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.